Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa MUI Jakarta Selatan channel yang berbahagia. Alhamdulillah kita kembali lagi mendapatkan siaran Ramadan bersama MUI Jakarta Selatan yang hari ini kita sangat spesial ya. Setelah kita banyak mendapatkan kajian-kajian keislaman kemarin, mendapatkan bagaimana cara kita berpuasa dengan baik. Dan hari ini kita akan mendapatkan dialog spesial karena kita akan mendapatkan bagaimana pemerintah melakukan pelayanan-pelayanan dengan program-program. Dan hari ini kita akan mendengarkan kajian dan diskusi yang luar biasa dari Densus 88. Hari ini kita hadir bersama Kombes Joko Dwi Harsono, Sarjana Kepolisian, Master Hukum, sebagai Kasubdit Kontraradikal Direktorat Pencegahan Densus 88. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam Pak Kiai. Terima kasih sudah hadir di studio ini. Siap. Dan hari ini kita berada di studio Kesbangpol Jakarta Selatan yang akan membicarakan bagaimana sinergi yang kuat antara pemerintah lewat Densus 88 dalam rangka melakukan pencegahan radikalisme yang memang menjadi momok buat kita ya. Bagaimana pemerintah lewat Densus ini bisa mengawal agar ideologi-ideologi yang berseberangan dengan kita ini, dengan ideologi kebangsaan, ideologi keagamaan kita, ini menjadi satu hal yang perlu kita jaga bersama. Dan karena itulah Densus hadir, dan hari ini kita bersama para kiai ini Pak Joko ya. Ada dari para kiai-kiai kita, para ustadz, ustazah, dan para penyuluh agama, serta para pemirsa yang saat ini sedang menunggu waktu berbuka puasa. Dan kepada Pak Kombes Joko, mungkin bisa menceritakan Pak, jadi peran apa sebetulnya Direktorat Pencegahan di Densus 88 ini untuk bisa memastikan bahwa kita mengawal proses radikalisme yang memang menjadi satu momok buat kita nih. Siap. Silakan Pak Joko. Baik Pak Kiai. Jadi mungkin saya jelaskan dulu sejarah ini Pak Kiai ya. Oh, oke, siap. Nah, jadi sampai dengan munculnya Direktorat Pencegahan. Jadi negara ini mengalami 3 fase pendekatan Pak Kiai. Pendekatan dalam menghadapi atau menanggulangi isu terorisme. Oh, siap. Jadi pada masa Orde Lama, pasca kemerdekaan dulu muncul pemberontakan-pemberontakan. Oh, oke. Salah satunya diantaranya adalah pemberontakan dari Darul Islam, Oh, iya. Negara Islam Indonesia dengan tentara Pakai Islam pada Indonesia paham itu, tuh. ya. Itu kita menggunakan pendekatan militer pada saat itu. Oh, Jadi oke. orang-orang ini diperangi. Nah, diperangi, kemudian waktu itu tokohnya berhasil ditangkap melalui operasi Pagar Betis yang dikedepankan adalah Tentara Nasional pada saat itu. Oh. Kemudian masuk pada Orde Baru, negara ini menggunakan pendekatan intelijen. Oh, oke. Jadi intelijen sangat kuat, pada satu pengawasan sangat ketat. Jadi aktivitas ideologi-ideologi seperti ini ditekan. Betul. Oh, oke. Kemudian masuk pada zaman reformasi atau era reformasi, negara ini menggunakan pendekatan penegakan hukum, Pak Kiai. Oh, oke. Jadi filosofi penegakan hukum di sini adalah orang-orang ini bukan musuh negara. Oh, poinnya Pak Kiai ya. Ya, jadi bukan musuh, tapi hanya warga negara yang melanggar hukum. Oh, oleh karena itu, siap. oleh karena itu kita amankan, kemudian kita mintai pertanggungjawaban di depan pengadilan. Oh, lebih humanis kalau begini berarti. Iya, kemudian setelah itu kita laksanakan program deradikalisasi sehingga mereka setelah menjalani hukuman bisa kembali kepada masyarakat, melaksanakan kehidupan secara normal. Dilakukan pembinaan gitu ya. Betul. Oke, jadi pendekatannya sekarang pasca reformasi lah seperti itu. Siap. Nah, kemudian siapa karena menggunakan pendekatan penegakan hukum, siapa leading sektor yang terdepan adalah penegak hukum tentunya. Criminal Justice System. Di situ ada Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan, serta lapas atau lembaga pemasyarakatan. Oke, siap. Nah, ini berjalan di mana pada awal pendekatan penegakan hukum ini kita melakukan pengejaran. Semua pelaku-pelaku kita kejar, kita tangkapi. Ya, kemudian ternyata ini masih kurang gitu. Akhirnya tahun 2018 terjadi perubahan undang-undang. Di situ muncul selain kegiatan penyelidikan dan penyidikan, mereka ditangkapi, diburu, ditangkapi. Sekarang kita punya pendekatan lain, yaitu soft approach. Tadinya hard approach, kemudian soft approach, yaitu apa? Dengan program pencegahan dan deradikalisasi.
Nah, di Densus 88 kegiatan pencegahan diemban oleh Direktorat Pencegahan, kemudian untuk program deradikalisasi dalam rangka mengembalikan mereka kepada masyarakat untuk kehidupan sosial normal, itu diemban oleh Direktorat Idensos. Nah, jadi sangat humanis ya sekarang. Sangat humanis sekarang. Jadi ada dua pendekatan, baik hard approach maupun soft approach, Pak Kiai. Siap. Itu. Kemudian, ini kita masuk ke pencegahan. Direktorat Pencegahan. Nah, apa itu Direktorat Pencegahan? Direktorat Pencegahan itu bagian integral daripada Densus 88 yang merupakan struktur di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ada punya istilahnya tiga struktur, 3 tangan lah. Yang pertama adalah Subdirektorat Kontraradikal, Pak Kiai. Ini tugasnya adalah melakukan pemetaan, kemudian penggalangan. Jadi kita menggalang, silaturahmi, sambang, koordinasi, tugas seperti itu. Untuk memetakan nih situasi kondusif suatu wilayah rawan atau tidak. Berarti diskusi ini kita bagian dari itu juga, Pak Joko ya? Bisa jadi bagian dari itu. Sekaligus yang bisa bertamu dengan secara online ya dengan para kiai ya. Jadi kita menilai suatu wilayah itu rawan atau tidak. Gitu. Kemudian yang tangan kedua dari Direktorat Pencegahan adalah Subdit Kontra Ideologi. Tugasnya melakukan sosialisasi, Pak. Sosialisasi ideologi, ada ideologi ini, seperti ini diperkenalkan. Itu baik ke masyarakat luas, baik kalangan kampus, kemudian pesantren-pesantren, kemudian masyarakat umum lainnya. Pegawai negeri itu juga dilaksanakan. Nah, kemudian yang ketiga adalah Subdit Kontra Narasi. Ini mereka bertugas melakukan pemetaan, kemudian analisa di dunia maya atau dunia digital. Penting nih ya. Kita menilai apakah penyebaran juga dilakukan selain di dunia fisik. Ini buat para penyuluh agama dan para guru-guru nih, bagus nih informasinya. Betul. Jadi dunia maya kita analisa, kalau memang ada, kita lakukan monitoring, kemudian kita analisa, kemudian kita lakukan counter. Kita counter, kita membuat narasi-narasi moderat, narasi-narasi perdamaian, seperti itulah kira-kira. Jadi secara singkat seperti itu, Pak. Luar biasa nih ya para asatidz sekalian, para kiai ya. Ini informasi yang perlu kita perdalam lagi ya, karena memang penetrasan yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku radikalisme ini cukup banyak ya. Bahkan tadi sudah dibentuk tuh kontra radikalisme, kontra narasi. Kontra ideologi. Tadi terakhir apa? Kontra ideologi ya. Nah, ini penting banget ya buat kita semuanya, terutama buat para penyuluh-penyuluh dan guru-guru yang nanti memang bertemu langsung dengan para anak-anak didiknya nih untuk bisa disampaikan. Nah, ini apa kira-kira yang bisa diperkuat nih Pak Joko terhadap kami nih di Majelis Ulama, di Dewan Masjid, atau mungkin di para ustadzah-ustadzah di Majelis Rahim terkait dengan bagaimana sinergi nih membangun tadi yang Pak Joko sampaikan tadi, agar penetrasi itu bersama-sama kita berkolaborasi agar pencegahan itu betul-betul bisa terjadi di masyarakat. Jadi di Densus 88 itu Pak Kiai ada yang namanya Satuan Tugas Kewilayahan. Jadi kalau Densus di pusat di bawah Mabes Polri, di wilayah-wilayah itu ada Satuan Tugas Kewilayahan, ada di Jakarta, di Jawa Barat. Jadi setiap provinsi ada. Nah, ini ada agen-agen kita yang menyebar ke masyarakat. Nah, nanti kita bisa berkolaborasi, Pak Kiai. Dengan kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, tokoh-tokoh ulama, tokoh masyarakat. Nah, kita bisa kolaborasi. Apa yang dikolaborasikan? Satu, kita sharing informasi. Ketika ada informasi di sekitar masyarakat, bisa sharing dengan kita. Kemudian yang kedua, kita kolaborasi. Kita menyelenggarakan kegiatan bersama, kita melakukan aktivitas-aktivitas pencegahan bersama, itu bisa kita lakukan. Seperti itu. Jadi para asatidz sekalian ini kita sudah tidak ini lagi ya, kan dulu kalau dengar kata Densus serem gitu ya. Tadi Pak Joko sudah menyampaikan bahwa ini memang sebetulnya kegiatan humanis ya. Bahwa kalau dulu penangkapan dan sebagainya itu kan bagian dari bagaimana cara strategi dan sekarang lebih smooth dan lebih soft. Dalam rangka tadi menjaga humanisme yang memang sesungguhnya mereka harus dibina. Dan tadi Pak Joko, Pak Kombes kita sudah menyampaikan tuh bagaimana kita bisa berkolaborasi, bisa lebih kuat lagi ya. Tadi memastikan bahwa anasir-anasir ideologi yang tadi bertentangan dengan agama dan negara terutama ya, agar bisa bersama-sama kita bisa tindak gitu ya. Dan tentunya dengan tadi ya Pak Joko ya, tadi sudah sampaikan ya, bentuk pendekatan mereka itu sudah lewat media sosial gitu ya. Betul. Dengan hal-hal yang kadang
kita juga nggak sampai juga tuh terfikirkan bagaimana mereka bisa masuk. Dan mungkin juga bisa dijelaskan sedikit Pak Joko, ini kemarin ada fenomena sedikit di SMA berapa tuh? 72. 72 ya. Oh, Nah iya, ini Pak Joko mungkin bisa kasih gambaran nih realita yang ada di sana Pak. Iya, SMA 72 itu memang saat ini ideologi-ideologi berkembang tidak hanya ideologi agama, Pak Kiai. Oh oke, siap. Tapi juga ideologi-ideologi lain udah masuk nih, namanya transnasional. Jadi ada ideologi. Ini baru juga nih harus kita Iya. transnasional ya. Transnasional itu ideologi-ideologi yang berkomitmen dengan kekerasan gitu. Oh, oke. Nah, ini menyebar tidak hanya dunia fisik, forum-forum, tapi juga di dunia maya, termasuk menggunakan sarana game online. Wah, di Mobile Legend atau apa nih? Dia bisa Mobile Legend, bisa Roblox, kemudian Roblox. apa GTA ya. Oh. Game-game apa namanya tuh Grand Theft Auto atau Wah, apa itu. ini penting nih Pak Rasitis ya. Harus paham. Jadi game-game ini dimanfaatkan oleh para penyebar ideologi ini untuk meracuni pikiran anak-anak kita. Bayangkan kalau nembak gitu-gitu Pak. Betul. Jadi nembak, kemudian perilaku-perilaku kekerasan itu di pikiran anak-anak jadi terbiasa, biasa saja gitu. Padahal kan kita dulu kalau berantem sama teman di sekolah dihukum guru, di rumah pulang dihukum juga sama orang tua. Kalau sekarang biasa aja tuh Pak Haji, pakai gitu. Nah ini yang perlu kita waspadai bersama. Artinya ada tamu-tamu yang tidak diundang masuk ke rumah kita, Pak Kiai, mengajarkan ideologi-ideologi yang komitmennya dengan kekerasan. Orang tua menganggap anak saya baik-baik saja, dia di kamar, anak rumahan, tidak pernah keluar, tapi justru di kamar itu tidak diawasi. Tamu-tamu ini masuk lewat handphone mereka, gadget mereka. Nah, ini yang kita harus waspadai. Siap. Ya. Ini para pemirsa ya, ini sangat sensitif ya, ini karena memang tadi ya disampaikan bahwa diem di rumah aja itu ternyata juga punya potensi ya Pak. Betul, juga ya, okay. Dengan masuk lewat gadget, dengan internet yang sudah sangat luar biasa nih. Nah ini yang paling penting nih buat masyarakat kita nih Pak Joko. Siap. Bagaimana nih peran masyarakat agar bisa terlibat nih dengan upaya-upaya tadi ya, terutama dengan Kasubdit kontraradikalismenya untuk bisa berpartisipasi nih ya. Terutama tadi mungkin juga para RW yang sedang menyaksikan kan mereka sudah punya pemahaman terhadap warga nih. Kira-kira gimana nih ajakan buat masyarakat kita nih Pak? Ya, yang pertama tentu saya kalau jalan-jalan, sering jalan Pak Kiai, saya sering lihat spanduk-spanduk di wilayah Jakarta ini. Ada tulisan tuh, kampung kita kalau bukan kita siapa lagi yang jaga gitu kan kayak gitu. Iya. Nah, pengertian kampung ini di sini tidak hanya kampung yang secara fisik, tapi juga termasuk lingkungan media sosial. Jadi masyarakat bagaimana peran sertanya? Yang pertama bangun daya cegah dan daya tangkal di lingkungan masyarakat sendiri. Tidak hanya secara fisik, kepedulian, kemudian secara media sosial juga awasi anak-anak kita, awasi tetangga kita, minimal keluarga lah, yang menggunakan media sosial terpapar terus-menerus. Siap. Ya, ajak bicara, ajak diskusi orang tua kepada anaknya dan lain-lain. Itu yang pertama, bangun daya cegah dan daya tangkal minimal untuk lingkungan sendiri. Yang kedua, sharing informasi. Sharing informasi ini bisa bentuknya komunikasi dengan kita, para agen kita, atau laporkan. Siap. Nah, itu laporkan. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi, bersama-sama dengan kami melakukan kegiatan-kegiatan. Seperti Pak Kiai yang laksanakan saat hari ini ya, siap. Melaksanakan kegiatan ini terus mengajak kami, ya, gitu. Itu hal-hal seperti itulah. Dan mungkin juga para guru-guru kita atau para penyuluh satu saat bisa mengundang Densus ya? Bisa mengajak. Penetrasi tadi ya, artinya bagaimana produk-produk terbaru ya, para pengusung ideologi-ideologi yang tadi tidak baik ya, terutama di radikalisme ini untuk bisa kita cegah bersama nih, luar biasa. Kemudian mohon izin Pak Kiai, satu lagi, kami punya subdit kontra narasi tadi. Siap. Nah, jadi subdit kontra narasi ini selain melakukan pengawasan, monitoring di media sosial, teman-teman kami juga membangun komunitas, Pak Kiai. Jadi kepada kelompok-kelompok masyarakat, anak-anak muda, remaja, ya mungkin remaja masjid atau kampus atau apa, yang suka berorganisasi, bisa ikut untuk menyebarkan pesan-pesan perdamaian. Kita punya channel, kita punya. Nanti di channel itu akan ada sharing informasi, pengetahuan,
ilmu-ilmu tentang bagaimana cara membuat konten, Oke, kemudian siap. bagaimana membuat narasi-narasi perdamaian yang Menarik baik. nih, menarik, siap. Kemudian yang penting nih, ada lomba-lomba Pak Kiai. Dan Oh. ada hadiahnya. Dan ada hadiah. Nanti secara rutin berkala akan diselenggarakan lomba-lomba. Mungkin lomba Oke. fotografi, lomba videografi. Wah, menarik nih. Ya kayak gitu-gitulah. Buat teman-teman di pesantren ya, terutama ya. Di Betul, pesantren ada atau lomba di public sekolah-sekolah. speaking. Nah ini Oke. nanti ada hadiahnya Pak Kiai. Nanti saya akan share apa namanya channel grupnya, Channelnya ya. barcode-nya. Keren. Ya, ini Betul. menarik ya para pemirsa sekalian ya. Ini produk-produk pendekatan yang sangat humanis yang dilakukan oleh Densus dalam rangka tadi ya untuk pencegahan radikalisme yang memang sangat luar biasa. Dan yang juga kita ajak nih buat para kiai, para asatidz dan para ustazah yang memang mungkin waktunya juga masih singkat ya. Siap. Nanti dalam rangka kolaborasi yang kuat itu bisa mengundang Densus ya. Siap, bisa. Pak Joko ya untuk bisa melakukan penetrasi. Dan sekali lagi paradigma mungkin sebagian para masyarakat masih melihat kalau dengar kata Densus serem begitu ya. Nah, ternyata enggak juga nih. Kita sudah langsung dihadiri oleh Pak Joko dan tentunya sudah diberikan pemahaman bahwa ini sekali lagi memang untuk menjaga hal-hal yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hukum ya, didekati secara legal ya. Artinya juga dilalui dengan pembinaan-pembinaan yang sangat humanis dilakukan. Betul. Baik, terakhir mungkin Pak Joko, karena kita masih suasana bulan puasa nih, jadi nanti sebentar lagi para kiai kita para ustadz akan jadi penceramah di masjid masing-masing untuk kuliah tarawih. Mungkin bisa diberikan masukan nih buat kita semuanya, bagaimana memanfaatkan bulan Ramadan ini karena momentum ini sedang berkumpul orang-orang di masjid atau mungkin di majelis-majelis taklim untuk melaksanakan ibadah puasa dan kegiatan keagamaan. Mungkin dari Densus bisa memberikan state terakhir nih untuk bisa mengoptimalkan itu semua. Ya. Silakan, mungkin sebagai anggota Polri saya harus sampaikan pesan-pesan Kamtipas nih. Oh iya, Kamtipas siap. Yang pertama adalah kami memastikan bahwa situasi dan kondisi keamanan khususnya terkait dengan ancaman terorisme itu secara umum aman, Pak Kiai. Jadi masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah, tidak perlu gelisah. Silakan laksanakan kegiatan, aktivitas termasuk kegiatan ibadah beragama bulan puasa Ramadan nanti. Dengan tenang, dengan tentram, dengan aman. Alhamdulillah. Silakan ya. beribadah. Kita dijagain ya sama Pak Densus ini. Kemudian tapi jangan lalai atau jangan lengah. Tetap kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian terhadap keluarga, masyarakat ini tetap juga harus ditingkatkan. Tadi tumbuhkan daya cegah dan daya tangkal. Kemudian jadikanlah momen Ramadan ini adalah membangun kepedulian. Katanya kan memang ya, bulan peduli. Maknanya Ramadan kan kepedulian. Kepedulian ini tidak hanya kepada kaum miskin dan duafa yang ketika kita lapar itu kan nahan lapar. Tapi juga kepedulian terhadap penyebaran ancaman-ancaman ideologi. Mungkin itu Pak Kiai, izin. Baik, terima kasih Pak Joko Dwi Harsono yang sudah hadir di tengah kita sebagai Kasubdit Kontra Radikal Direktorat Pencegahan Densus 88. Terima kasih Pak Joko ya. Tadi informasi yang sudah disampaikan sangat bermanfaat sekali dan tentunya buat para asatidz, para kiai ini informasi yang perlu kita tindak lanjut, terutama juga buat para RT, para RW, para penyuluh agama, para guru-guru untuk bisa mendistribusikan informasi ini kepada masyarakat dalam rangka menjaga kolaborasi kita bersama untuk mencegah radikalisme yang memang menjadi musuh kita bersama nih. Sekali lagi terima kasih Pak Joko, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya dan kepada para pemirsa, para hadirin sekalian, demikian diskusi kita hari ini yang sangat menarik ya dengan informasi-informasi yang menjaga hubungan kita dengan pihak aparat pemerintah dalam hal ini Densus. Ini sudah sangat humanis ya sehingga akhirnya kolaborasi kita menjaga ketertiban, keamanan wilayah Jakarta Selatan secara khusus dan tentunya dengan wilayah kita di Jakarta dan Indonesia. Ini bisa betul-betul sangat kondusif. Demikian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.